Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemendikbud terbitkan pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah. Dikutip dari kemdikbud.go.id. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan surat edaran nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa COVID-19. Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Regulasi, Katarina Mulyana Girsang, menyampaikan surat edaran nomor 15 ini untuk memperkuat surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa COVID-19. Saat ini, layanan pembelajaran masih mengikuti surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 yang diperkuat dengan surat edaran Sesjen nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan BDR belajar dari rumah selama COVID-19. Dalam surat edaran ini disebutkan bahwa tujuan dari pelaksanaan belajar dari rumah adalah memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak COVID-19, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan, dan memastikan pemenuhan dukungan psikologis bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua. Pilihannya saat ini yang utama adalah memutus mata rantai COVID-19 dengan kondisi yang ada semaksimal mungkin, dengan tetap berupaya memenuhi layanan pendidikan. Prinsipnya keselamatan dan kemaslahatan lahir batin peserta didik, pendidik, kepala sekolah, dan seluruh warga satuan pendidikan adalah menjadi pertimbangan yang utama dalam pelaksanaan belajar dari rumah. Selain itu, kegiatan BDR dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum, serta difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, konteks budaya, karakter, dan jenis kekhususan peserta didik. Katarina menambahkan, aktivitas dalam penugasan BDR dapat bervariasi antar daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas BDR. Hasil belajar peserta didik selama BDR diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor nilai kuantitatif, serta mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua. Tahun ajaran baru tidak harus bertatap muka. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PLT) Dirjen PAUD Dikdasmen Hamid Muhammad menerangkan bahwa lazimnya kalender pendidikan untuk jenjang PAUD Dikdasmen ditentukan pada minggu ketiga di bulan Juli. Hamid menegaskan, mengingat saat ini tengah terjadi pandemi COVID-19, tahun ajaran baru tidak sama dalam kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah. Metode dan media BDR dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh yang dibagi ke dalam dua pendekatan, yaitu pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau daring, dan luar jaringan atau luring. PJJ ada yang daring, ada yang semi daring, dan ada yang luring. Untuk pembelajaran jarak jauh daring, Kemendikbud merekomendasikan 23 laman yang bisa digunakan peserta didik sebagai sumber belajar. Selain itu, warga satuan pendidikan juga dapat memperoleh informasi mengenai COVID-19 di Untuk metode pembelajaran jarak jauh secara luring, warga satuan pendidikan khususnya peserta didik dapat memanfaatkan berbagai layanan yang diadakan oleh Kemendikbud. Program belajar dari rumah melalui TVRI, radio, modul belajar mandiri, dan lembar kerja. Bahan ajar cetak serta alat peraga dan media belajar dari benda dan lingkungan sekitar. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.